Perkenalkan, nama saya Fiona Sdana Hermanto. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis makroekonomi Tiongkok beserta tantangan dan peluang tahun 2021 dan 2022. Yang akan kita bahas adalah kondisi perekonomian Tiongkok yang menjadi pokok pembahasan, yaitu inflasi, kurs, dan PDB, yaitu produk domestik bruto. Yang pertama adalah inflasi. Tiongkok menghadapi tekanan inflasi yang moderat pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi, namun beberapa faktor kenaikan harga komoditas dan biaya tenaga kerja tetap mempengaruhi tingkat inflasi. Apa sih faktor penyebab inflasi? Faktor-faktor utama yaitu kenaikan harga komoditas, biaya tenaga kerja, dan kebijakan moneter yang ketat. Kenaikan harga komoditas yaitu gangguan pasokan global dan peningkatan permintaan menyebabkan kenaikan harga komoditas. Untuk biaya tenaga kerja, kebijakan untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi kesenjangan sosial adalah penyebabnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurs. Dalam periode tersebut, stabilitas kurs yuan terhadap dolar Amerika Serikat terjaga dengan baik. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu intervensi pasar. Bank Sentral Tiongkok secara aktif terlibat dalam pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar yuan. Kebijakan moneter, Bank Sentral Tiongkok menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati dan terukur untuk mendukung stabilitasnya ini. Dan ketiga, kontrol modal. Tiongkok juga menggunakan kontrol modal sebagai alat untuk mengelola aliran modal lintas batas yang dapat mempengaruhi nilai tukar yuan. Langkah-langkah ini meliputi regulasi terhadap transaksi valuta asing dan pembatasan investasi asing. Yang ketiga adalah PDB, produk domestik bruto. Tiongkok tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun 2021 dan 2022 meskipun dihadapi oleh sejumlah tantangan termasuk ketegangan perdagangan Amerika Serikat yang didampak oleh COVID-19. Pemerintah Tiongkok ini telah menerapkan serangkaian stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan seperti investasi infrastruktur yang besar dan insentif bagi konsumen. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan Tiongkok pada tahun 2021 dan 2022. Untuk neraca pembayaran, Tiongkok mencatat surplus yang besar dalam neraca pembayaran pada tahun 2021 dan 2022 yang disebabkan oleh aliran modal yang besar. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam mengelola aliran modal lintas batas dan mempertahankan stabilitas keuangan cukup besar. Aliran masuk modal yang besar dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar keuangan dan keuangan internasional sehingga memerlukan pengawasan dan manajemen yang cermat. Untuk neraca pembayaran, Tiongkok terus mencatat surplus perdagangan yang besar pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, ada peningkatan dalam barang impor, barang-barang konsumsi teknologi tinggi, ekspor utama seperti barang elektronik, tekstil, dan peralatan industri tetap menjadi tulang punggung perdagangan negara ini. Ya, dan juga peningkatan impor barang tentu mencerminkan pertumbuhan dalam infrastruktur perdagangan. Tiongkok bisa jadi refleksi dalam perubahan dalam permintaan domestik dan strategi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat kita petik yaitu pertumbuhan ekonomi yang solid. Tiongkok berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Tekanan inflasi yang moderat, meskipun ada upaya untuk mengendalikan inflasi, tetapi Tiongkok memilih menghadapi tekanan itu. Tiongkok tetap memilih menghadapi tekanan inflasi tersebut dalam periode tersebut. Tiongkok juga memiliki keunggulan dalam perdagangan internasional. Tiongkok menunjukkan keunggulan dengan surplus perdagangan yang besar, aliran masuk modal yang signifikan. Tantangan dalam mengendalikan aliran modal dan stabilitas keuangan. Meskipun Tiongkok mencatat surplus, Tiongkok dihadapkan pada tantangan dalam rangka
pemeliharaan stabilitas keuangan tetap menjadi fokus utama pemerintah Tiongkok. Di sini saya mencantumkan sumber referensi yang berguna untuk teman-teman ke depannya yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai presentasi ini. Saya menggunakan referensi ini untuk membahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2021 dan 2022. Terima kasih.